Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat niki guna kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nanti Nabi si terbaca niki bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya si penting niki iman no, iman dan takwa, ngana imtak, iman dan takwa. Ya niki iman dan takwa niki ya si jari bensin te untuk hidup, ya jari bensin no. Dia yang menjadi makanan bagi ruh kita. Iman dan takwa. Ya, mundenara niki kelaparan ya rohno. Ya, roh niki kelaparan dia. Munuah lapar rohno ngombe angkuna, awak niki mun lapar, haus. Ini yagin begawean awak no. Hah? De ini begawean. Ini gen harian ke awak no. Dan ini deman mangan, deman nginem. Roh kita juga demikian, badan niki. Tapi arana jiwa yang ada di dalam niki. Amun lemah, maka ia nagin tergerak untuk sholat, nagin tergerak untuk puasa, nagin tergerak untuk beramal soleh. Amun de nara iman no, ia jadi makanan.
Oleh karenanya mari terus kita jaga iman niki, karena dialah yang bisa menjadi bensin te untuk beramal soleh. Dinara balung te rohno kelaparan, dara balung nenggerwit, maka dia tidak akan mampu mengerjakan perintah Allah, ndek nagin mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mungkin dengan mampu ya jogging, lari 1 kilo ya 100 kilo mampu ya. Kenapa? Ya karena badannya kuat. Pecu yang mangan, pecu yang nginem kuat awak no. Lagu untuk aning masjid, padahal balena lejulun masjid. Dia mampu ngerwit, dia nabuwisina ning masjid. Kenapa? Karena ruhno ya kelaparan, ya lemes ruhno. Karena lemes ruh niki karena tidak ada iman itu. Dia narak takwa no. Sehingga ruhno dia nenggerwit. Kenapa? Dia lapar, ya haus. Nah, Nabi jari makanannya beniki. Sadik ya iman, sadik ya takwa. Dengan adanya iman dan takwa pada ruh, maka mudah baginya untuk melangkah menuju kebaikan, mudah baginya untuk menjauhi maksiat. Angka ke ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita baca niki bisa menambah iman kita kepada Allah, bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada iman dan takwa, maka mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita berusaha mengenal Ashabul A'raf. Ya. Pada malam pas ke Merbono, ia bacaan teh sekedi Ashabul A'raf. Akhirnya terinspirasi tegin lebih mengenalnya kembali. Saya si terkenang atau bagaimana mereka Ashabul A'raf tersebut. Dan ini kita ambil dari surah Al-A'raf ayat 44 sampai 51 nanti insyaallah. Mudahan tabau baca ya sampai akhir ayat nanti insyaallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 44, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Nanti pada hari kiamat penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa kata penduduk surga? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Penduduk surga berkata kepada penduduk neraka, kami telah mendapati apa yang kami dijanjikan oleh Allah itu ternyata benar. Apa lae si janjina itu si Allah le dunia tentang surga ternyata benar itu, dan kami dapati dia sekarang di surga. Allah mengutus para rasulnya. Melalui rasulnya Allah mbadaite tentang surga. Nah, begitu penduduk surga niki masuk ke dalam surga, ternyata dia menemukan di sana persis seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penduduk surga mengatakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?
Hai penduduk neraka, dait deke apa sih janjina si Allah layak no? Qalu na'am, penduduk neraka mengatakan iya daitku ya. Le dunia layak penduduk neraka niki nanao ya bahwasanya eneng gawe maksiat negin azabna. Misalkan eneng nginum khamar, maka nanti dia azabnya akan diberi sebuah minuman yang dia niki perasan tubuhnya penduduk neraka. Ino ancaman bagi orang yang minum khamar di dunia. Sehingga nam khamar le dunia, laun le akhirat le neraka, ginta sade ineman dah. Ngombeang kun ineman yaitu dari perasan tubuh penduduk neraka. Usaratu ahlin nar, jusnya penduduk neraka. Nah, apakah janji-janji seperti itu kalian temui dia wahai penduduk neraka? Maka mereka mengatakan na'am, dait kami yang nangkahan. Jadi penduduk surga menemukan apa yang dijanjikan dia di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka hendak menemukan apa yang dijanjikan dia oleh Allah di dunia. Mun penduduk surga terjanjian ya kenikmatan, penduduk neraka dijanjikan dia siksaan, azab, kesengsaraan. Dan mereka dua-duanya mendapati hal tersebut. Al-Imam As-Suddi niki salah seorang tabi'in ahli tafsir, dia mengatakan wajada ahlul jannati ma wu'idu min thawab. Penduduk surga telah menemukan apa yang mereka dulu dijanjikan oleh Allah dari pahala-pahala. Pahala-pahala si janji angna ya si Allah layak di dunia, begitu masuk ke dalam surga langsung daitne tono. Wa ahlun nari ma wu'idu min iqab. Dan penduduk neraka juga menemukan apa yang dijanjikan dia oleh Allah berupa iqab, berupa azab, berupa siksaan. Jadi pada mau apa sih janji angni si Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga mau nikmat daitna jama' ya. Penduduk neraka mau azab daitna jama' ya. Makanya penduduk surga menanyakan dait deke apa sih janjinya si Allah layak? Na'am nganau daitku ya nangkah. Fa'adzana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian memanggillah orang yang memanggil di antara mereka itu malaikat. Malaikat memanggil dengan mengatakan sesungguhnya laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Nabi kenana zalim tane maksiat. Semua maksiat niki kezaliman hakikatnya. Angka laknat bagi orang yang berbuat maksiat. Nah, nengke penduduk surga, wahli surga, daitna apa si janji angna ya si Allah. Penduduk neraka, wahli neraka, janji angangna ya mau ya apa si janji angangna ya si Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat bagi orang-orang yang zalim. Ayat berikutnya alladzina yasudduna an sabilillah. Sayino dengan zalim mino. Ayat ini mengatakan yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Jalan Allah niki jeneng atau cengeh? Jeneng jalan Allah indah, nikmat. Selapuan tengakuin ya no. Siaran jalan Allah pasti jeneng, pasti nikmat, pasti bahagia. Lagu si aneh no kan ini arak dengan menghalangi dari jalan Allah ini loh. Balaknya itu ngelekain rurung Allah. Kena aneh ini.
Ya, saya kira-kira pen pegawaian ini bala itu leka le rurung Allah ini. Syaitan doang. Ya, bala salat, bala itu puasa, bala itu ngaji, bala itu belajar. Padahal selapuan teh nanau siaran rurung Allah, ya jenang, ya nikmat, membawa kepada kebahagiaan. Lagu tono arak dengan si menghalangi kita menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, ay alladzina kanu yasudduna fid dunya an-nasa 'anil Islam. Yang menghalangi dari jalan Allah maksudnya yaitu orang-orang yang menghalangi di dunia dari jalan Islam. Sing halangi nita lengan rurung Islam, balakna ita jalanan Islam. Balakna ita bertauhid, balakna ita bersunnah. Leme tono balak ita le dunia. Dengan si pebala niki dialah orang-orang yang zalim. Yang malaikat mengatakan laknatullah, baginya laknat Allah. Lengan zaman Nabi Nuh arak manusia bebala nyetop dengan ndak jangkan ngelekain jalan Allah lengan zaman Nabi Nuh. Sampai piran marak niki sampai jelu kiamat genara. Padahal selaputeng nenau bahwasanya ngelekain rurung Allah niki nikmat, bagus, indah. Kan ini ngalangin. Ya, kan ini ngalangin. Nikilah dia hebatnya syaitan. Angka akan dak te empah halu. Mumbeng kun tempah itu menganggap diri wah aman aku wah dengan godaan syaitan. Aku kan wah alim wah. Aku kan wah soleh wah pacuku salat gitu. Aman dengan godaan syaitan. Oh, di mana nya. Ini benengke selapuan teh nau siaran rurung Allah ieu jeneng selapuan nau. Lagu tiba-tiba tono arak manusia bakal luian manusia mencegah orang lain untuk menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Si lebih parah Malik di sini kata beliau, atau yasudduna bi anfusihim an sabilillah, atau dia sendiri menghalangi dirinya untuk jalan di atas jalan Allah. Ia sendiri balak diri Mungkin ana balak diri bener milih wah jalanan agama Allah. Padahal tauna agama Allah ini jenang indah, nikmat. Lagu ini milih ya. Yang yakin selapuan teh nenau mudaratna siaran riba. Dia nengan oke. Siaran riba selapuan teh nenau mudaratna. Lagu arak ke dengan Islam mainang riba. Belues. Berarti ini itu mencegah diri itu ini dari menjalani jalan Allah, karena di atas jalan Allah denara aran riba ini. Dara aran riba di atas jalan Allah. Angkun teu singgawi riba berarti itu mencegah diri itu untuk leka le atas jalan Allah. Itu jamak balak diri itu ini padahal wah tau teu wah jenangna rurung Allah. Ruku mumbiang kuna. Masih harap itu ngeruku ini. Padahal wah jelas tulisan itu dibungkusno rokok membunuhmu. Wah jelas. Wah jelas tuh nih man jelas tulisanno. Jelas segati bakal pelang apa rana pelang iklan beli tulisan rokok membunuhmu
membunuhmu ngene ndek ragu-ragu Malik si nulis no. Simya ruku no jamak ngenang rokok ini membunuhmu. Jalan Allah araknya miya itagin mate membunuhmu. Araknya tono le jalan Allah ngenang jalan Allah ini membunuhmu. Arak ngenang anu ndara. Lagu kanda tetap ngeruku ngombe angkuni. Berarti kita mencegah diri kita untuk menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Iaran dengan zalim niki. Siaran dengan zalim yaitu orang yang mencegah dari jalan Allah. Imma dia mencegah orang lain dak lekain rurong ini, atau ia mencegah dirinya supaya tidak jalan di atas jalan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabghunaha iwaja, dan dia menginginkan jalan tersebut untuk bengkok. Dan memilih lombok bengkokangnya. Rurung Allah dikir rurung keselamatan. Lagu para anaknya rurung kesesetan nino nyaonya. Ndak leka ini no rurung minyak ide kepusa ino. Padahal ino rurung silumbu no. Lagu para anaknya napi rurung bengkok. Ngono salah satu cara balak dengan untuk mengikuti jalan Allah. Si lumbu sadikna gelar bengkok. Jalan Allah sadikna gelar jalan sesat. Untuk apa? Akendakna milu dengan leka tono. Kende terani payu ginta milu ngono onya kepusa ide bareh no. Urung kita leka payu. Berarti kan yang cegah itu ini untuk melekainnya. Ngono teknisnya. Kemudian Allah mengatakan wahum bil akhirati kafirun, dan mereka di akhirat itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Ya, niki secara umum orang-orang yang mencegah manusia untuk menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makin jelas di sini penduduk surga, di sini penduduk neraka. Di neraka ini, di sana orang-orang yang zalim di neraka. Sayino dengan si zalimino, yaitu orang-orang yang mencegah dari jalan Allah. Sudah jelas sekarang tempatnya. Kemudian Allah mengatakan lanjutan ayatnya wa bainahuma hijab, dan antara keduanya, antara surga kanca neraka, tiba-tiba kemudian arah hijab, arah pembatas. Ada nabi tiba-tiba pembatas. Ya, niki persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa duriba bainahum bisuril lahu bab. Setelah penduduk surga melewati as-sirat, penduduk neraka ndekna bau ngeliwatin as-sirat, tiba-tiba kemudian dipukulkan bagi mereka sebuah tembok. Dipasangkan antara mereka sebuah tembok. Babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Tembok niki memiliki pintu yang di bagian dalamnya, dalam tembok ini penuh dengan rahmat, yaitu surga, dan bagian luar tembok niki penuh dengan azab, yaitu neraka. Berarti pembatasnya adalah sebuah tembok. Nah, begitu diangkat tembok niki, tiba-tiba di atas tembok ada beberapa orang di sana, di atasnya. Allah mengatakan wa 'alal a'rafi rijal, dan di atas a'raf niki, tembok niki, ada beberapa orang di sana. Ini penduduk surga,
Tene penduduk neraka. Tengah-tengahnya tembok. Di atas tembok itu ada beberapa manusia tono kelantongan. Masya Allah, atur jamaah isi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa di atas tembok niki? Mereka lah yang dikenal dengan nama Ashabul A'raf. Kata para ulama, siaran Ashabul A'raf yaitu mereka yang sama jumlah kebaikannya dengan keburukannya. Pada jumlah pahalana kanca dosana pada jamaah. Ini misalkan 1 juta pahalana, ia dah berduit 1 juta dosa. Ia seimbang jamaah. Sehingga aning surga ndek na bau karena awaknya si dosa no. Nah aning neraka ndek na bau berduit kebaikan pahala ngawaknya. Sehingga tengah-tengah tahun antara surga kanca neraka lantaran pada pahalana kanca dosana pada 1 juta. Ena lebih pahalana sekik doang 1 juta sekik ngono. Be aning na surga otomatis aning na. Nakaring sekik doang nagawe kebaikan langsung ya aning surga. Lagune seimbang. Niki menunjukkan angka kebaikan niki hasanah niki pahala niki ndak teremehang ya sekecil-kecilnya. Jangan-jangan ya bareh si jari seke ini no. Seimbang 1 juta ya, beri tekan coba atur tersalamin ya assalamualaikum. Ngenteng assalamualaikum berat atau ringan nih? Ringan jadi assalamualaikum. Leka terus keringan ini. Siapa tahu salam ini ia ngerombok pahala no. Jari 1 juta 1 jarinya. Pahala 1 juta sekik, dosa 1 juta pas. Gara-gara sekik salam. Biar aning terus dengan niki biar aning na surga aning. Lagu nengke gara-gara dik salam misalkan payu seimbang. Begitu seimbang betau na di tengah-tengah up julu ndak mana ning surga, ndak mana ning neraka. Ngulu di tengah. Angkun teu silit tengah niki wah tersiksa itu ini. Kita dengar di surga lah kemeletan itu kita. Kemeletan niki sakitan atau ndek? Sakit siaran melihat ini deh. Siaran melihat ini sakit, melihat segatih ngenteng. Lagu ini terbau pe, mbait ya mau ya. Di kiri kita ada neraka, mengerikan kondisinya, takut sekali dia dari sana. Tak jangkan teman neraka. Angka-angkuna di atas tersiksa sudah dia itu. Hanya gara-gara kurang sekik kebaikan. Ena berdua sekik ini kan surga nih. Atau tidak menutup kemungkinan misalkan dengan niki 1 juta dosa na. Terus pahalana arak siwa 100, siwa 10, siwa 1000, siwa 100, siwa 10 siwa pahala. Kurang sekik. Biar ning payu dengan niki neraka ini hanya gara-gara dosanya lebih sekik. Angka kehendak teremehang siaran dosa. Dak kan arak sebiji arukah sekali doang meh. Ana ngemot kena sekali. Ndak gara-gara sekali muat ini dia miak ngerombok dosa no. Ya. Jadi siaran Ashabul A'raf yaitu orang-orang yang seimbang antara pahala dengan dosanya. Wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan ashabul a'raf niki ya'rifun, dia mengenal. Kullan, dia mengenal semua orang yang ada di surga dan yang ada di neraka. Dikenal oleh ashabul a'raf niki bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada di wajahnya. Begitu melihat penduduk surga, wajahnya putih, bersih. Oh ini lo fulan silai ino, nene fulan silai ino. Oh ne mak kene si kancangku lek betalatan ya, mak kene kancangku lek beternak atau apa. Entandakne ya penduduk surga no. Demikian pula dengan melihat penduduk neraka, buik tandakne ya. Wajah mereka yang hitam, hangus,
lagu arak tanda pada saat ini si Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu dia ni mak fulan si lain. Ni dengan si lain si sugi si gagah lain sun bedang ni nengkeh misalkan. Intinya karena dia berada di tempat yang tinggi sehingga dia bisa melihat penduduk surga, dia bisa melihat penduduk neraka. Wa nada ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa nadau, kemudian mereka ashabul a'raf niki memanggil ke siapa? Memanggil ashabal jannah. Ashabul a'raf memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga, salamun alaikum. Penduduk surga kah selamat? Tidak. Bau ida tama surga dengan kondisi selamat, dengan kondisi tenang. Lam yadkhuluha, mereka ashabul a'raf nek neman bau tama surga. Mereka masih berada di mana? Di atas tembok itu. Mereka hanya bisa mengatakan ke penduduk surga kah selamat? Tidak. Bau ida tama surga, tenang ida. Ya, dan ashabul a'raf belum bisa masuk surga sedangkan mereka yatma'un, pingin sekali untuk masuk ke dalam surga. Melihat marangone no. Ya li atas gitaana penduduk surga nikmat dengan kenikmatannya sehingga melihat dia lagu ya dia neman masih bau tama surga. Kemudian ayat berikutnya wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, dan di saat penglihatan mereka diarahkan kepada penduduk neraka. Amun ngonek saya kitakna penduduk surga, selamat bagimu wahai penduduk surga. Makin terus puterna penglihatanna tipak penduduk neraka. Nabi ngana qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Begitu melihat penduduk neraka, langsung ashabul a'raf mengatakan, ya Allah, ndak jangkan depiak kami bersama orang-orang zalim ini ya Allah. Takut dia karena melihat kerasnya siksa di neraka. Berarti angka sili atas niki bercampurangan antara melihat kanca takut. Ya jari siksaan ini gara-gara apa? Gara-gara pada pahala kanca dosa. Payu akhirnya beli dalam mangan bercampur antara melihat sama surga, si kedua takut sama neraka. Kemudian ayat selanjutnya wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian ashabul a'raf memanggil penduduk neraka. Memanggil siapa? Penduduk neraka. Amun ngone begitu melihat penduduk neraka, langsung dia berdoa tipe Allah, ya Allah, ndak pihak kami termasuk orang-orang yang zalim ini. Kemudian setelah itu ashabul a'raf berkata kepada penduduk neraka, terutama kepada orang-orang ya'rifunahum bisimahum, orang-orang yang dia orang-orang yang dia kenal dari tanda-tandanya itu. Oh ini amak fulan lah si Nabi misalkan si sugi lah ini ternyata penduduk neraka jarina. Ini amak fulan lah si bodek kedudukan tinggi. Dia jadi apa misalkan jadi bupati misalkan atau apa kan. Tandanya ya lengan tanda-tanda yang diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul a'raf berkata kepada mereka, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata apa si kumpulang de lae le dunia no nek na bau je lama tangi de nengkeh. Kepeng si kumpulang de lae le dunia gara-gara ide ngumpulang ya urang ide salat. Gara-gara ide ngumpulang ya urang ide puasa.
gara-gara ngumpulangnya orang berakhlak mulia. Ternyata itu semua tidak bisa menyelamatkan si dia dari neraka ini. Ngan atas kita tanda no sama si dengan silek sugi no. Kena ni terus ternyata apa si kumpulang dah lah ni na bau nyelamatang ide. Ya, atau ngumpulang status sosial, kedudukan di masyarakat. Apalagi makin Masya Allah, jangankan sampai jari si belik-belik no. Kadang-kadang untuk jari kepala desa doang, ulah itu nyogok. Dia dengar okey. Ulah itu saling jatuhang, saling cengyang. Aku dah paling hebat, gingkung ngene. Lo kena aja, dia nak tahu apa-apa. Karena misalkan, kan saling cengyang berarti ni. Padahal hanya untuk jadi apa? Paling hanya untuk jadi kepala desa, paling hanya untuk jadi apa? Nah ternyata ino laun si kumpul-kumpulang deh ini akademi kekuasaan tinggi, letene ternyata darak gawe ini. Apa si kumpulang dalam le dunia sama sekali tidak ada gunanya. Wa ma kuntum tastakbirun, dan segala hal yang kalian sombongkan dulu di dunia, darak gawe ini tene wah dia bunyi lama tangi dan malik. Nabi siaran sombong yaitu batarul haq, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siaran sombong yaitu menolak kebenaran. Luwe dengan nolak kebenaran karena kebenaran niki ternyata bertentangan isi hartana. Begitu bertentangan kebenaran dengan hartanya, dibuang kebenaran untuk membela hartanya. Niki arada dengan sombong. Karena sombong karena menolak kebenaran. Nanti ente bahas masalah riba, pasti dengan si sugi melalui riba, pasti kita tentang masalah riba. No? Dan dengan oke, iya Pak jelas. Dengan si sugi lengan tembakau, mungkin kena. Pasti dia demen terbahas masalah ruku. Dia dengar oke. La ilaha illallah. Atau hal-hal yang lain. Begitu kita bahas masalah misalkan intinya hal-hal yang bertentangan dengan dunianya. Kalau dunianya niki bertentangan isi kebenaran, pasti kalahnya kebenaran. Nengke mungku turut dia Islam ini hilang kekuasaanku misalkan, hilang kedudukanku di masyarakat. Karena takut hilang kedudukan, akhirnya ditinggalkan kebenaran tersebut. Ia si tarani ini si tastakbirun, yang kalian sombongkan dulu, yaitu yang menyebabkan kalian menolak kebenaran itu. Masyarakat si bela-belante gara-gara tembela masyarakat tolak te kebenaran no, ternyata laun li akhirat masyarakat si bela-belante no di nembaum bela itu to no. Ya, ma aghna ankum jam'ukum. Ternyata apa yang kalian kumpulkan dulu tidak mampu berbuat untuk kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian sombongkan dulu tidak mampu berbuat sesuatu untuk kalian. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ay lid dunya wastikbarukum 'anil iman. Yaitu apa yang kalian kumpulkan di dunia dulu dan apa yang kalian sombongkan dulu di dunia dari keimanan, ini tidak bisa bermanfaat buat kalian. Gara-gara kesombongan, tolaknya keimanan no. Dia namanya ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gara-gara Nabi, gara-gara dunianya. Nah, jadi dikata ashabul Arab berkata kepada penduduk neraka, apa sih kumpulang dalam dunia? Gara-gara dunia ini tolak de kebenaran ini, ternyata si kumpulang dalam ino
Dia mampu nulung ida nang kelek di akhirat ini. Kemudian dia mengatakan, ahaula alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ahaula, Ashabul Arab benar mengatakan, apakah mereka itu penduduk surga ini, mereka yang dulu di dunia kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan dirahmati oleh Allah, ternyata mereka sekarang penduduk surga. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan haula alladzina dan seterusnya isyarah ila qaumin minal mu'minin al-fuqara. Mereka maksudnya dalam ayat ini yaitu orang-orang beriman yang dulu miskin. Pas lihat kehidupannya ya miskin. Kabilal, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Wa Salman, contohnya seperti Salman Al-Farisi. Niki dengan miskin dari kalangan para sahabat. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy yang dia kaya-kaya, kemudian dia berduit kedudukan, mereka bersumpah demi Allah marah kence Bilal si miskin ini, kence Salman Al-Farisi sindara keluarga ini, demi Allah dia neginta surga. Tapi ternyata mereka di surga sekarang. Dan kalian yang dulu mengatakan mereka tidak akan di surga, sun kalian ke neraka. Ini mengenal Ashabul Arab di atas. Karena dia sudah tanda seisi tama surga, seisi tama neraka. Ida layak si bersumpah bahwasanya mereka dia nagin tama surga. Sulun-sulun ia tama surga. Ida nengka terus si bersumpah layak lembe neraka. Hanya gara-gara apa? Gara-gara tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ia dengan musyrikin Quraisy berdua selapu bapa dunia nu, harta berdua ya, kekuasaan berdua ya, yang nguasin kota Mekah bapa Malik, amun dia jadi penguasa kota Mekah luar biasa wah ini. Dia narak kota lebih atas dengan kota Mekah. Ia nguasainnya musyrikin Quraisy nu. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan lain sebagainya. Lalu apakah itu mampu menyelamatkannya dari neraka? Enggak mampu. Jadi apa yang kalian sombongkan di dunia sama sekali tidak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kemudian Allah berkata kepada Ashabul A'raf, udkhulul jannah. Hai Ashabul A'raf, sekarang masuklah kamu ke dalam surga. La khaufun alaikum, sekarang sudah tidak ada rasa takut bagimu wahai Ashabul A'raf. Tidak ada takutan wah. Karena tadinya dia takut kemana? Takut masuk ke dalam neraka. Nah neraka tamu aning surga. Tidak ada takutan wah. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan lagi merasa sedih. Menunjukkan pas nali atas nangone ini sedih ya. Sedih terus melihat kondisi kiri kanan. Sedih karena melet, sedih karena takut sama neraka. Nah, sekarang masuklah ke dalam surga, tidak ada lagi yang akan kalian takutkan dan tidak ada lagi yang akan kalian sedihkan. Niki menunjukkan bahwasanya dunia niki ya luwe ya menjadi penghalang seseorang menerima agama ini. Padahal laun mentuah mati, dunia si bela-belaan teniki sedikit pun tidak akan mampu membela kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sila tersedik kesombongan niki, biaran kesombongan yaitu menolak kebenaran. Tersedik ya ini kesombongan ini. Kebenaran niki sai-sai lenganna, entah nederian lengan itu terima ya. Entah ne lebih rendah kedudukannya lengan itu terima ya. Entah na lebih kode dengan itu terima ya, amun si jauh niki kebenaran. Ndak gara-gara itu lebih sugi dia temele nerima ya. Ndak gara-gara itu lebih tinggi kedudukan te, lebih tinggi margante turun dia temele nerima ya. Jangan sampai demikian, karena nanti yang kita bela dari dunia niki sedikit pun tidak akan mampu membela kita nanti di akhirat. Niki dia mungkin karena waktu niki
Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita lanjutkan sedikit lagi ya dari ayat niki. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila munara di iman jelas. Azan sampai qomat kadu tanya jawab sila. Nggih, sila ya. Memberikan anda bongkar pasang. Oke. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama, hukum kreditino. Ngombe jeung guna kreditino. Kredit hukum asalnya boleh kredit itu. Syarat kredit kan nyicil. Nyicil laran ngano. Ya, nyicil boleh. Ya, sekarang misalkan HP niki harganya 1 juta, yang cicil dia ya 100.000 per bulan. 100.000 per bulan sehingga begitu 10 bulan lunas jadi 1 juta. Atau si penjual si yang HP ngenang HP ini mau bayar cash ajina 1 juta. Lagu mun nyicil ajina 1 juta satak. Sehingga bilang bulan tuh bayarnya 100, maka niki tidak mengapa, boleh. Kanggo ini dengan syarat tau tengeredit sei epen barang, epen duwe, epen HP no kah? Kalau seperti ini tidak mengapa. Si jari masalah si luwe mangkin kredit no, ya adanya pihak ketiga, adanya saya pihak ketiga. Ngomongin pihak ketiga niki, ya toko niki ajina 1 juta. Datanglah pihak ketiga. Pihak ketiga terus membujuk si pembeli, ya mengatakan kepada si pembeli, meh kubayarang ide aji 1 juta, bareh ide bayaran ngaku 1 juta satak, bilang ulan sade aku 100. Kata siapa ini? Kata pihak ketiga. Mungkin narana painen narana. Hah? Pinangsial ya, pinangsial Malik. Ya, pinangsial. Painan bahasa apa? Rana bahasa keren kah? Ya. Nah, ya niki painan niki membujuk si pembeli mengatakan bayarin aku 100 bilang bulan daripada engke dibayar 1 juta kan tuna sarkan 100 sadi aku si 200 bau udah kadung beli si lain. Karena misalkan ini teknisnya begoda ini. Akhirnya bayar itu anding painan niki 100 bilang ulang 100 jatuhlah dia begitu 1 tahun menjadi 1 juta satak. Padahal ngone ia beli ngadu kepian dengan harga berapa? 1 juta. Dan ia painan niki seolah-olah fungsinya dia itu meminjami kita uang sejumlah 1 juta. Lagu bareh itu nyaur anding ia pira 1 juta satak. Mun kredit marak niki maka jatuh ke dalam riba. Kenapa? Karena hakikatnya kita minjam uang di painan 1 juta dan kita bayari dia 1 juta satak. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Lagu nangka muni dia langsung aning si penjual. Aning toko no jama den arak dengan ketelu.
Ya, meh ku beli ni dia cicil, tahu ada HP niki ajinya 1 juta. Tahu ada lagu 1 juta cash tunai. Nah, kan ada terus meh ku beli lagu nyicil kredit. Ku sade ide 100 bilang bulan. Ya, harganya 1 juta satak. Setuju aku 1 juta satak. Lagu bilang bulan ku sade ide 100. Ini langsung aning si penjual. Kalau seperti niki tidak ada masalah. Si jadi masalah munara pihak ketelu. Ya, karena pihak ketelu niki ia bukan pembeli barang niki bukan. Tapi dia statusnya apa? Statusnya sebagai peminjam uang. Nyinggain itu kepeng ino statusnya. Karena seandainya kata dia statusnya sebagai pembeli barang, ente sade ya barang no kene barang no ide. Nih ide barang no ke. Orang wah ku beli ya. Kena painan no, sing enti Honda no. Nih Honda, ku beli yang ide. Karena bahasana kena, ku beli yang ide, badah ide nyaur tipe aku. Begitu sudah dibeli sama dia, pengen katakan dia sudah beli kena, terus udah kena painan no. Orang wah ku beli ya, dengan no ya. Kira-kira ngombe kena painan no, boleh balak no sih. Kenapa? Karena bukan barang tujuannya si painan, bukan. Tapi tujuannya nyinggaang kepeng tujuannya ya. Ini barang tujuan. Beda lagi kalau dia niki pihak ketiga niki adalah penendak misalkan. Yang beli barang, beli aning tokonya jauh na HP no. Tahu ada yang beli 1 juta, lagu malik pajangnya sia 1 juta satah kajina. Jadi mana tentu yang beli barang ini desa dengan dek kula beli ya, berarti tidak apa-apa karena memang dia ingin menjual barang. Tidak ada masalah, dia beli atau dek enggak apa-apa. Karena barang sudah dibawa ke tokonya, dia beli atau dek tidak ada masalah. Lagu nengka mun painan begitu sudah diambil sama dia, tuh kena ya urung ke beli ya, ngamuk ya. Kenapa? Karena bukan barang tujuannya dia. Tujuannya apa? Meminjamkan uang. Nah, kredit yang seperti niki kredit yang haram, yang adanya pihak ketiga. Karena pihak ketiga niki statusnya adalah meminjami kita uang. Kita yang sebagai pembeli itu dipinjami uang. Sehingga lebih dari pinjaman itu yang menjadikannya riba. Nah, nek mun riba, ngombe hukum tengah duya, ngono. Ngombe hukum tengah kan ya. Mun riba berarti ini harta haram. Mun haram mun ditekanggo ngaduya ita. Mun tekadu ya kakan teh ya berarti telah masuk dalam tubuh kita harta haram. Ya munah tama barang haram di dalam awak teh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang maknanya bahwasanya munara harta haram li awak teh maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ibadah teh ndek diterima kan berat ini. Ya, karena doa itu adalah ibadah. Mun doa ndek diterima berarti ibadah ndek diterima endah. Gombas doang berarti ibadah. Angka ke besila tepada mulai tepada jerang ya siaran bapak si haram niki. Entah dia riba atau apa, entah yang nampak maupun sembunyi, sila te jerang ya, te batang ya. Mudah-mudahan dengan demikian harta haram yang sudah masuk niki ya bisa dia menjadi suci ya, bau ya bersih malik wallahu taala alam. Terus yang kedua ngombe angguna bongkar pasang bongkar pasang jenazah kubur ya. Dalam arti begitu sudah meninggal kuburnya dibongkar, jenazahnya tangkat kan dah. Angkatnya terus ngono. Ya. Ya, jadi mun ngangkat niki memang pernah kami tanyakan dia ke beberapa masyayikh ya bahkan ke Syekh Abdul Razak. Lalu dia memilih berjawab. Suruh itu berketuan. Tanya ke Lajnah Daimah ngana. Berketuan di PMUI Saudi itu no. Suruh itu minyak surat berketuan beketu mah. Siri berat doang ini. Dia si Syekh Wang nu nembilin jawabin itu. Ya, makanya jalan keluar nengke munah tetu soket. Maka tekali angbe malik
liang lahat itu gali lagi, tuluk tono malik tolang-tolang si dait tono, ya tumput di malik. Nah li atasnya malik jenazah baru no. Kalau menyatukan dalam satu kubur, iya boleh niki. Sebagaimana dalam perang Uhud kalau tidak salah, dalam satu kubur ditanam di sana 2 jenazah. Ya, adapun nang kewah dalam kubur bongkarna ya sedina malik tolangno terus tulukna le satu tempat selapuanna. Ya si marak niki wallahu alam. Ya di para masyayikh nu dan manrani masih berjawab. Lagu mun marak ngone ya jadi deita tolang misalkan ngono tekali malik kuburno talat ditono malik tolangno. Setelah itu terus tumput dia, setelah ditumput jenazah baru berada di atasnya. Muniki tidak mengapa karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dibuat dia permanen, betul. Ya temboknya di kiri kanannya, atasnya ngadu beton. Ya, lagu lo mulai 10 tahun 20 tahun dekumbeang jenazah si wahara di dalam no. Mun daging sugulang jenazah si wahara di dalam maine berat terus ini nih. Ya, lagu jenazah si wahara di dalam no dekali angin malik. Ya, dekali angin malik le kubur si wah betembok no kali ang malik talak tono dalaman tumput yang adu tanah ini baru terus temang jenazah baru malik di atasnya. Kalau niki tidak mengapa dia. Lagu mun sugulang yang lengan kuburannya tu detulu ya le bang tulang istilahna ngono. Ya, tolang le seki longkang kok selapu tolang le kubur ini le seki longkang kok ne sugulang di lengan kuburannya si asli mainnya sang agak berat terus. Ya ketua anang terubin. Bun neman jawabin itu suruh itu ketua nening MUI ne Saudi ne tulis surat kan. Angka berat mun ini aja. Ya, jadi ini bekas si wahara no yaitu tekali malik kuburan si wah betembok ini no. Si wahara isina meleten nyalina nengkeng kali malik kuburino talat tulang si bengan tumput yang adu tanah kemudian masukkan lagi jenazah yang baru di sana. Jelas sudah. Tapi niki perlu data. Kumbena perlu data karena dalam satu lubang harus satu jenis kelamin. Mama kenca mama, nina kenca nina. Tak campur ya. Harus arak data anda singit leh tene. Oh tene leh ambak fulan, bekah berarti si kanggo tama tene si mama. Oh leh tene inak fulan, berarti si kanggo tama tene nina. Harus arak datana sehingga bareh kuburno nina kenca nina, mama kenca mama. Jelas sudah? Wallahu taala a'lam. Oh, kan jelas abui haruan. Nggih, sila. Jadi sistem ini yang selaku peternak artinya ngelola sampai panen lah. Terus perusahaan ini kan bermitra gitu. Nggih. Perusahaan ini selaku pemodal jadi ayam mulai dari bibit, pakan, sama obat-obatan dan semua. Nggih. Ditentukan harga jauh hari sebelumnya sudah ditentukan. Ya nentuang harga berarti ya modalin ide terus ya gin beli ya malik no. Aneh ini deh. Terus cuma hitung-hitungan no di mina apa nah arah lebih modal dengan anu mau bicara harga penjualan kalau harga kontrakan ya. Terus harga nino ternyata pada marak harga jualan yang luar ke mbe mahalan luar apa ya mahalan kadang iya perusahaan juga dia tentu harga kan angka kadang-kadang harga di luar lebih mahal daripada harga perusahaan atau kadang-kadang harga di luar lebih murah daripada harga perusahaan kan? Masya Allah. Ya enggak niki bahayana karena kita lihat di sini ada unsur goror rarana ketidakjelasan.
Mulai tenem beto ketidakjelasan lek harga. Ketidakjelasan. Kan tengenang ketidakjelasan karena hewan masih kude ya ginta bayar lun pas nebeli. Lagu dia tahu pira harganya lun saat nebeli no dia tahu ya. Kadang-kadang ini yang mudaan, kadang-kadang ini ya mahalan. Mun ternyata harga si tentuang ini lebih murah daripada harga jual di luar, maka si peternak untung ya, perusahaan rugi. Atau sebaliknya, amun harga di luar ternyata lebih mahal daripada harga si jual tan iya no, maka perusahaan untung, ide rugi. Ini dengan oke jadi nah. Nggih. Angka, nengka misalkan di luar ajina 10 yu. Lagu ya perusahaan nom beli nida aji balu yu. Rugi kita tende ino. Rugi 2 yu per ekor. Di luar ajina 10 yu, enda jual ya ning luar. Ne manuk ku dibeliin aku, "Ocang 10 yu sike." Aku nengka mau neng perusahaan beti aji balu yu. Rugi atau ndek? Rugi 2 yu. Atau sebaliknya, le luar ajina balu yu. Lagu nengka perusahaan beli aja aji 10 yu. Saya rugi, perusahaan yang rugi. Kenapa? Karena harga ini telah ditentukan sebelum jelasnya panen ini. Ya, makanya di sini ada gharar, wallahu alam. Kita melihat ada gharar di sini. Ketidakjelasan harga. Ya, angka ini buki kena perusahaan no, meh modalin wahita. Nanti kemudian kita jual sesuai dengan harga di luar. Pira ajina saat ini oleh luar besar kenawah ke si belin itu. Nah setelah itu jelas untung atau apa kan sudah takdir wah ini. Ya, karena sudah jelas kondisinya, harganya sudah jelas. Dia dibayarnya di hari panen dia dibayar. Sehingga kita tenang, dia merasa dirugikan, dia dah tenang, tidak merasa dirugikan. Arak lebihna, betebagi lebihna. Dia narak lebihna, benih narak tebagi. Rugi itu betebagi rugi no. Belum kita bagi rugi, ya modalnya hilang separuh, itu balong tak, dia mau ganti balong. Rugi itu enda. Jadi intinya bahwasanya kena ya kehargaan laun kemudian. Nang kecang modalnya tidak mengapa. Lagu pira harganya laun kah pasta panen tegita harga di luar sekono masih harganya ini sehingga tenang itu nengke dah mau marah ini ada rasa berjudi jadi nenda saya kira-kira saya jemakin rugi ngenteng kan berjudi jadi nenda lacur agetan ini lagu melah keruan harga di luar tono tetap jual ya tono kau tenentuang harga beninara sigin ya sigin saling terugian. Jelas ide ini. Duit dah itu ngenang lah wah ku nendak ke jagung lagu rugi aku. Kan rugi soal wah bayar sebulan yang lalu. Nengke terus jagungnya begitu jari turun aja jagung. Besi nyuri dan bayar sebulan yang lalu. Pas panen tono tuh bayar ya. Biar ajina jeleuino sekeno si bayar ya bahkan aman bepen. Si jari petani no tenang ya pas harga no. Ide si jari sudagar dah tenang ide bayar kini mulai pas ajina jeleuino. Lagu mun sebulan lalu udah bayar ya. Bisa naik bisa turun pas nanti kajin jagung petani no rugi astaga rugi aku nyesal aku jual ya. Karena dijual sebulan yang lalu. Wah terima kep yang dengan ya enak turun harga sudagar nyesal astaga kan aku bayar turun aja jagung mana. Tapi kalau dia bayar pas dia panen dia bayar bahkan keruano harganya tidak ada dirugikan tidak ada diuntungkan pada ya seimbang. Jadi kena perusahaan ke leun tahargayang ya setelah panen dan berapa harga di luar sekeno sus itu. Mun marah niki insyaallah aman ya. Aku mulai dengan awal tentu angna harga kita khawatir di sana ada unsur gharar. Ya tipu-tipu no kah? Allahu a'lam. Terus nengka sewayang dah ya aman so berarti ya ida nerima sewayan
Berarti akad dia ide kence si ngelola ya nengke akad sewa. Ide menyewakan aman sih ide. Setelah menyewakan dia transaksi itu ngombe terserah ya. Yang penting kita dengan dia transaksinya benar. Ya, transaksi sewa ide selamat lah ide. Kareng ieu bareng ngombe angkon ngelola ya tanggung jawabna ye Lagu ide nengke mun tahu arak kesalahan tono dalam transaksi ya arak kewajiban untuk nasehatin ya. Arak masalah ngeneng ini atau masalah nenek onya tanggung jawab ide laun kena ya. Dia nasehatin ya, ada kewajiban dan nasihat. Mun tahu transaksinya bermasalah. Aku nengke kepeng si terima ada niki sewa menyewa, maka niki kena wah ya halal ya sah ya. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Nengke jenengan. Masalah ashabul aqrab ini. Nggih. Dengan si pada beli dosanya barang pada beli pahalanya. Pahalanya. Nggih, terus? Terus sekarang orang yang beramal soleh 60 tahun tiba-tiba dia masuk neraka. Sedangkan orang yang membunuh 95 orang 100 orang bahkan ya. juga masuk surga. Apa amalannya Ustaz? Apa amalannya? Oh Masya Allah. Ya, jadi ada istilah ya amalan si beli pahalana, ada istilah amalan si kude pahalana. Ya, beniki berarti dia telah melakukan amalan yang besar pahalana. Daka negawe dalam waktu yang pontak sekedi, maka beli mu'unang pahala sehingga itu memasukkannya ke dalam surga. Ara ya sehingga amalan si kode-kode, amalan kode-kode, sedangkan dosa beli gawe ini. Sehingga amalan si kode niki dekna bau ngalahang dosa si beli. Begitu ditimbang dosa beli kence pahala kode-kode. Mbe kira-kira beratan nih. Dosa beli atau pahala kode-kode? Dosa beli gin beratan. Maka dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Salat 60 tahun lagu salatna sekedi pahalana bahkan gombas. Kenapa? Karena tidak benar tata cara salatnya. Dia salat marak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 60 tahun salat lagu nila tumaninah. Ya, salat marak angkun manuk si nyikcok no, nyikcok ya rana. Cok-cok ya, nongket. Manuk si nongket kena salat. Tidak ada tumaninahnya, gombas salat. Ngara pahalana padahal wayu salat, cuman caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ino dia nemu pahala, padahal dia salat. Lagu dia nemu pahala. Dosa silain lancar dosa no. Sehingga salat niki tidak mampu mengalahkan besarnya dosa. Mbe aningna neraka aning. Niki wah nyemate 100 dengan bahkan semate na. Nyemate dosa beli atau ndek? Dosa beli, tapi di akhir hayat tobat dia. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, dengan si tobat dengan dosa pada marak dengan si ndek wah gawe dosa. Wah 100 dengan semate na. Terus tobat dia dengan tobat yang nasuha sehingga dosa niki habis dosanya, hilang dosanya. Si besisa pahala tobat. Tobat ada pahalanya. Ngombe beli dosa. Ino tobatang te sekeno bebalas pahala nu datang. Ruku nengke. 20 tahun teng ruku. Kah. Pira ke beli dosa na 20 tahun no? Ente tobatang ya, dosa si 20 tahun gina berubah jadi pahala. Karena memang berat muntah ngerukuk 20 tahun lah, sekat lagi jerak itu. Dia dengan oke. Sekat ginta jerak muntah ngerukuk 20 tahun. Ente ngerukuk rubin kan mudah atau jarang saud selesai wah. Aku mau wah 20 tahun kah, butuh usaha luar biasa itu. Nah usaha luar biasa inilah nanti akan menjadi pahala dari tobat tersebut. Beriba selama 20 tahun, riba doang gawe. Untuk tobat sulit. Apalagi ente wah beruntung dalam riba nu ketagihan tuh wah. Apalagi bang cengoknya dah kita lah sukses ya. Datang ya Malik.
Sukses si Darubin kah? Ampun ben nyenggak kah? Ngana-ngana. Kan berat ini. Ya, 20 tahun terberiba. Begitu tobat dosa 20 tahun berubah jadi pahala. Kadang sinya mati ngonet tobat dia. Begitu tobat dosanya berubah menjadi pahala. Sehingga dia masuk ke dalam surga karena melakukan pahala yang sangat besar. Niki salat dia, lagu salatnya diterima. Sehingga gombas pahala salat, dosa je berjalan doang. Akhirnya salat yang tidak diterima, dosanya ada, maka dia masuk ke dalam neraka. Jelas ide niki ke. Yang ka sekedi tegawe lagu na sesuai marak cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki jauh lebih bagus daripada luwe tegawe lagu ndekna sesuai marak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kepentingnya belajar. Pelajarin ngombe cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ngono angkun teu salat, ngombe cara puasa, ngono angkun teu puasa. Ngombe akhlakna, ngono cara teu berakhlak. Sekedi ino lagu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ino lebih bagus daripada bid'ah silwe. Lagu ni nuah ngajarangi teh si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bata berdoa ke mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah niki, mudah-mudahan kita istiqamah di atas tauhid, mudah-mudahan di saat mati laun temati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayaruan niki yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.